Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biar kesempatan pagi ini kita datang di hadapan Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan.
ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa menikmati pujian penyembahan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengangkat suara kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami mendapatkan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan segenap hati, mari kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dengan segenap hati juga, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
tergoyahkan, Kau tenang Allah. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau, Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara. hanya Saya percaya Tuhan melihat dari atas. Allah. Tuhan tahu hati kita saat ini. Ya, ini kami Tuhan. Tiada yang lain, Hanya Kau Tuhan. hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua Jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang tak mengasihi. tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Hanya Tuhan yang layak terima pujian. di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau Kami undang Ibu Gembala, Ibu Pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau Allah di hidup kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Karena kami tahu dunia satu saat akan digoncangkan. Semua akan digoncangkan. Tetapi satu yang tidak akan tergoncangkan adalah pribadi-Mu Yesus. Dan biarlah kami anak-anak-Mu juga, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergeser iman kami daripada Engkau Tuhan. Engkau terus memegang tangan kami.
Janjimu Engkau akan menopang kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekalipun dunia akan berubah, segalanya akan berubah, tetapi biar cinta dan kasih kami selamanya sampai akhir hidup kami tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat sukacita surga yang kami boleh rasakan pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Bapa, biar hati Tuhan disenangkan. Saatnya kami akan buka hati untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami jemaat Tuhan yang hadir. Kami akan duduk tenang menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini mari kita buka Alkitab dari Matius pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya beri tema kasih yang setia sampai akhir. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad. Sekali lagi ya, Matius pasal 24 maksud saya, ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad. Oh ya, saya baca di HP aja ya. Harusnya saya pakai apa namanya? Oh ya, langsung di depan ya. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Kasih yang setia sampai akhir. Dan karena makin banyak bertambah, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kalau kita lihat dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat penghargaan, mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Pada pasal 24 ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dan dia sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tuhan Yesus berkata ada tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Ciri-cirinya dia bilang waspadalah. Karena akan datang pengajar-pengajar sesat. Guru-guru palsu. Sekarang banyak orang yang tidak punya dasar teologi yang benar. Comot sana, comot sini, kemudian mulai berbicara. Nah, saudara, kebenaran ada yang pengalaman pribadi dan doktrin firman Tuhan itu berbeda. Karena pengalaman pribadi seseorang, Tuhan bekerja ada yang berbeda-beda. Dan itu tidak harus dipatenkan sebagai doktrin, dasar, pijakan bagaimana kita mengikuti Tuhan dan kebenaran.
Akan datang banyak pengajaran sesat. Nah, akan terjadi kelaparan. Ini Tuhan Yesus berkata ini tentang akhir zaman. Krisis ekonomi. Kamu akan mendengar deru perang. Hari-hari ini saudara, di mana-mana kita mulai dengar ada kekuatan-kekuatan yang berimbang, kubu-kubu yang kuat dan agak ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Kalau terjadi perang dunia yang ketiga ini bukan perang zaman perang 1 dan 2. Ini perang nuklir Bapak Ibu. Hanya tekan tombol dan bisa tenggelam pulau demi pulau. Nah, saudara, coba kita memperhatikan apa yang terjadi hari-hari ini. Akan ada gempa bumi. Saya berpikir waktu saya masih kecil jarang mengalami gempa bumi. Tapi belakangan ini ya, 10 tahun belakangan ini, dikit-dikit wah ada gempa bumi, ada gempa bumi. Ya, itu yang Tuhan izinkan, akhir zaman. Tetapi salah satu tanda kemurtatan yang terjadi di ayat yang ke-12 ini, tetapi ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saya lihat dari beberapa terjemahan menjadi dingin. Ada yang menerjemahkan menjadi tawar, menjadi pudar, hampir luput, atau tidak lagi mengasihi. Tapi saya percaya kita tetap semangat. Amin. Jangan jadi dingin. Ternyata firman Tuhan mengajarkan di Amsal 3 yang tadi berkata bahwa kalungkanlah itu kasih dan setiamu pada Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia mendapatkan penghargaan. Bukan cuma di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Harus tetap semangat. Di Wahyu pasal 2, jemaat di Efesus, Tuhan mengecam. Pertama Tuhan memuji. Aku tahu jerih payahmu. Aku tahu perjuanganmu, pengorbananmu, ketekunanmu. Tetapi kemudian Tuhan berkata, ada satu hal yang membuat mereka jatuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Kemudian ayat ini datang. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena apa saudara? Bukan karena perzinahan, perselingkuhan atau mencuri, merampok. Tetapi karena kasih yang mulai tawar. Kasih yang mulai dingin. Saudara, ini firman Tuhan. Saya sebagai gembala, saya berbicara bukan hanya menguatkan jemaat. Sebab sama, kalau hari ini kita kuat, belum tentu besok. Kalau kita tidak saling mengingatkan. Amin. Kalau kita tidak saling menguatkan, mengapa kita ke gereja? Di sini kita saling mendoakan, di sini kita saling menegur, di sini kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk saling mensupport. Puji Tuhan. Saya mendengar belum lama ini sebuah perkataan dari hamba Tuhan yang berkhotbah. Kalau kita
tidak mau mendengar teguran, ingat nasihat dari manusia. Hati-hati kalau Tuhan yang tegur. Memang tahap-tahap, memang pertama ditegur, diingatkan, diperingati, ditegur. Bahkan ada kalimat menghajar. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, dia ku tegur. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar ciri orang yang kasihnya mulai dingin. Yang pertama, mulai malas beribadah. Ciri orang yang mulai kasih menjadi dingin, menjadi tawar, tidak bergairah, tidak bersemangat. Yang pertama tanda-tandanya ya, mulai malas beribadah. Kita baca dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Coba kita introspeksi ya. Kita lihat apakah kasih saya kepada Tuhan masih seperti dulu atau tidak. Nah, kita bisa melihat alarm yang ada di kita ya. Kadang-kadang memang itulah manusia. Kadang-kadang memang kalau lagi semangat, wow, biar hujan diterobosi, biar panas, biar jauh. Tetapi ketika ada, itu cara iblis ya. Cara iblis mulai mengalihkan semangat kita dengan banyak cara. Ketika jam ibadah dia datang memberikan tawaran-tawaran. Ayo, kamu ke gereja atau ke tempat rekreasi? Kamu mau ibadah cari Tuhan atau kita jalan-jalan? Itu tawaran Bapak Ibu. Hari pertama mungkin kita bisa kompromi. Iya ya. Sekali-sekali dong minggu refreshing gak ke gereja misalnya ya. Tapi kemudian ketika dapat komunitas misalnya, kita punya rencana yang lain. Kita perlu refreshing Bapak Ibu. Tetapi ingat, jangan kita masuk jebakan iblis. Jebakan iblis. Itu ciri. Ketika akhirnya kita bisa menjadi kristal, mendingin menjadi kristal atau Kristen Natalan. Nanti Natal baru kita ibadah atau kapal selam ya timbul tenggelam. Nongol lagi pada waktu Paskah. Saudara, tapi biarlah roh kita menyala-nyala. Kita mulai jadi deteksi diri ya. Ketika mulai kita udah berapa lama ke gereja, aduh Tuhan rasanya saya berhutang. Kenapa saya tanpa sadar semakin jauh? Banyak hal yang bisa membuat hal ini terjadi. Hobi atau terlalu semangat bekerja. Itu bisa. Hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan itu jadi berhala. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Saya mendukung sekali anak-anak sekolah minggu kita belajar berprestasi, belajar sungguh-sungguh. Orang tua juga harus tetap menyeleksi ya.
hari-hari ini belakangan ini kami selalu mendukung, mendoakan setiap anak-anak yang ikut lomba, yang mereka WA, telepon, bantu doa tante, om. Nah, misalnya loh Bapak Ibu, sepanjang tahun kegiatan itu ada. Bagi kita orang Kristen, kebanyakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, anak-anak sudah bersekolah. Di gereja 1 jam. Misalnya sekolah minggu 1 jam itu udah lama. Kemudian misalnya kita nggak ikut lagi. Ini kita sharing ya sebagai gembala, sebagai orang tua. Anak-anak kalian adalah anak-anak kami. Kami ikut juga memikirkan masa depan mereka. Nah, hati-hati jangan sampai hampir tidak ada waktu lagi untuk datang dalam rumah Tuhan. Kita jangan hanya artinya begini. Hampir banyak waktu kita mendoktrin mereka dengan pelajaran-pelajaran umum. Senang mereka menjadi hebat, senang mereka bisa berprestasi. Tapi kemudian ada ketimpangan karena kurangnya mereka dekat dengan Tuhan. Ada anak menjadi pintar, tetapi kemudian karena ajaran agama kurang, sehingga sama orang tua jadi keminter. Jadi nomor 1 kita harus balance ya. Secara intelektual kita membimbing mereka supaya bisa maju. Cerdas, pintar. Tapi secara mental, secara rohani kita harus mendasari hidup mereka. Harus takut akan Tuhan, hormati orang tua. Amin. Saudara, bukan berarti ya kami melarang, enggak. Kami mendukung keberhasilan anak-anak semua. Karena anak-anak di Logos ini remaja, waduh banyak, sekolah minggu semangat-semangat, puji Tuhan. Artinya kita pikirkan bersama supaya balance, itu keseimbangan. Sebab orang-orang akhir zaman ini, kenapa di barat itu lebih banyak gereja itu orang-orang tua. Ya belakangan ini saya melihat aja di beberapa kota besar mulai ada kebangkitan rohani ya. Tapi kenapa ada banyak gereja yang sudah sekian ratus tahun, ribuan tahun jadi kosong dan tidak ada yang beribadah. Hanya orang-orang tua saja. Karena generasi muda ini lebih banyak ke logika. Mulai jauh dari ibadah. Banyak yang jadi ateis. Itu yang harus kita bangun bersama. Sebab kita membangun generasi kita bukan hanya cerdas, intelektual. Tetapi secara spiritual mereka hidup takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, ciri ketika kita mulai menjadi dingin, mulai malas beribadah. Jadi kita harus bangkit, semangat. Amin. Semangat, puji Tuhan. Yang kedua, mulai malas berdoa dan baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Aduh, ketika sudah mulai malas berdoa, bangun pagi langsung kerja, jadi udah jauh dari Tuhan. Makanya kadang-kadang semua kita bisa sibuk sana sini tapi rasanya ada yang kosong. Karena kita mungkin mulai jauh dari Tuhan. Sebab ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita berdoa, di situ kita menemukan kekuatan. Di situ kita menemukan kedekatan kita dengan Tuhan.
Firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayo. Kalau hari-hari ini, aduh mau berdoa aja udah malas, mau tidur aja nggak berdoa, bangun pagi nggak berdoa, apalagi nggak ada doa pribadi, lama-lama kering Bapak Ibu. Kita nggak bisa terhubung. Seperti lagu yang kita nyanyikan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Lewat apa? Lewat doa. Bapak Ibu, ada donatur yang sudah belikan renungan harian. Donaturnya dari jauh loh ya. Tiap bulan dia udah kasih renungan harian. Dari mana, Mam? Dari Tuban. Dari Tuban. Ketemu sama orangnya kita nggak pernah, cuman mamanya pernah ketemu ya sama kita. Itu kirim terus. Karena apa? Dia terbeban supaya kita bertumbuh bersama. Ayo bangkit, semangat. Puji Tuhan. Jadi jangan malas berdoa, jangan malas baca firman Tuhan atau renungan. Yang ketiga, ciri-ciri ya yang harus kita deteksi secara rohani, terkadang kenyamanan, kemapanan, keberhasilan, kesibukan mulai mengikis hubungan kita dengan Tuhan. Bukan cuma dengan Tuhan, bahkan keluarga. Hati-hati, itu bisa menyebabkan kasih dalam keluarga juga bisa dingin. Kalau kita terlalu sibuk dan kita lupa ada pribadi-pribadi yang haus perhatian kita, haus kasih sayang kita, itu bisa berkurang. Demikian juga dengan Tuhan. Kasih Tuhan gak pernah luntur, gak pernah pudar. Kasih Tuhan itu dia terima kita apa adanya. Dia gak lihat latar belakang kita, dia gak lihat ekonomi kita, pendidikan kita, dia terima kita apa adanya. Tapi dari diri kita ketika kita mulai terlalu sibuk sekali lagi. Mungkin karena pekerjaan yang membutuhkan kita harus ada di situ terus. Jangan lupa sekali lagi keseimbangan. Kita bangun pekerjaan, jangan melalaikan keluarga. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bangun pekerjaan yang baik, lancar. Jangan lupa anak-anak kita. Kan ada banyak kejadian di kota-kota besar. Ketika anak tidur malam, bangun pagi, papanya udah berangkat kerja. Waktu sore, papanya pulang malam, anaknya udah tidur. Hari-hari begitu, tahun demi tahun. Makanya banyak anak-anak lebih akrab dengan asisten rumah tangganya. Karena ketika orang tuanya ada waktu, orang tuanya lebih ke hobi. Sehingga anaknya, gimana papaku ya, mamaku ya, tidak peduli sama aku. Makanya terjadi fenomena ada anak-anak lebih sayang kepada susternya ya daripada papa mamanya. Karena hampir tidak beri waktu. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Harus sekali lagi sebagai gembala untuk menjaga keseimbangan. Rumah tangga kita harus jaga, kita harus perjuangkan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Cara iblis, kalau kita belajar di ayat-ayat yang lain, iblis memang membuat kita sibuk. Iblis membuat kita lupa ibadah, lupa kesehatan, lupa segalanya. Akhirnya ujung-ujungnya apa saudara? Haleluya. Saya berapa kali ngomong ada satu orang dulu ya. Ayo, apaan ke gereja lagi doa. Ya om, saya belum siap, sibuk. Ini fakta. Tapi kemudian sampai terakhir enggak ke gereja lagi.
sampai dipanggil Tuhan. Itu manusia. Walaupun kita berpikir kita muda, sehat, hidup kita nggak tahu hari besok. Puji Tuhan, haleluya. Agar kasih tidak menjadi dingin, selalu nomor satu, selalu mengingat kasih Tuhan. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita tetap hidup dalam kasih yang luar biasa, selalu ingat akan kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau dalam hubungan keluarga, suami istri, kadang-kadang cuma masalah kopi agak kemanisan atau kurang gula, pasangan udah ngamuk. Kopi apa ini? Gak enak. Udah marah-marah, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Padahal kita lupa ke pasangan kita masih tidur, dia udah bangun pagi, udah masak yang mungkin kesukaan kita. Sambil gendong anak, mungkin sambil iris-iris ini. Kita lupa banyak hal baik yang dia lakukan. Itu kan, kadang orang lebih ingat yang salahnya tok. Padahal salah kecil. Ibu gembala ini orangnya sabar baik. Makanya ketika saya ada saya ingat, waduh betapa perjuangannya luar biasa. Melahirkan anak-anak saya aja pertaruhan nyawa. Nah saudara, ketika kita mengingat akan kebaikan-kebaikan pasangan kita, itu membuat kita semakin cinta. Nah ketika kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, kita bilang wow, terima kasih Tuhan. Siapa sih kita semua? Ketika kita dilayakkan jadi anak Tuhan, dipercayakan ini itu semua anugerah. Kita harus tetap mengingat kasih Tuhan. Itu membuat kita kuat. Kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang gak bersyarat. Kalau orang dunia mau bersahabat dengan kita, gak semua tulus. Ada yang mau baik karena ada maunya. Jadi sahabat yang setia itu, yang baik itu, yang kadang-kadang menegur kita. Kalau salah kamu, kawan kamu udah salah, jangan gitu, gak baik. Kalau kasih yang gak tulus cuma puji-puji, oh iya kamu baik, iya kamu gini-gini. Walaupun udah masuk jurang, itu kalau gak tulus. Tapi kasih Tuhan selalu kasih yang tulus. Nah yang kedua, supaya kasih kita tetap bersemangat. Yang kedua, jangan tinggalkan ibadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, terakhir ya, bergaul dengan teman-teman yang cinta Tuhan. Amin. Boleh sih dengan siapa saja, tapi kita harus bangun hubungan erat dengan orang-orang yang bersemangat. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang barisan sakit hati, terus berlama-lama di situ, lama-lama hati kita tercemar, ikut sakit hati. Orang-orang yang gak bersemangat, lama-lama kita gak bersemangat. Tapi kita kumpul dengan orang-orang yang bersemangat, suka ibadah, suka berdoa, semangat memuji, semangat menyembah Tuhan. Itu akan beda Bapak Ibu. Saya ini orang yang sebenarnya minder. Dari dulu sekolah
agak minderan. Tapi pernah berteman dengan dua kelompok. Kelompok yang jauh dari Tuhan, meler-meler. Jadi sama orang yang baik-baik. Ketika waktu itu kita kumpul dengan orang-orang yang gak suka ibadah. Terbawa gak suka ibadah. Tetapi ketika kumpul dengan teman-teman, saya ingat ketika saya masuk sekolah Alkitab ya. Gak nyangka karena kita dari sekian banyak yang masuk sekolah teologi ya, belum tentu semua jadi gembala atau jadi pelayan Tuhan. Ada yang gak kuat ya mundur, bisa murtad. Tapi kemudian kumpul dengan, saya ingat kita kelompok saya ini, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang semangat melayani. Saya diajak ikut vokal grup, nyanyi, diajak pelayanan. Lama-lama timbul rasa percaya diri. Semangat. Dan saya ingat sampai sekarang ini teman-teman saya ini banyak yang jadi dosen-dosen, gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan. Karena apa? Saudara, dengan siapa kita kumpul, itu banyak menentukan masa depan kita. Sebenarnya nggak enak kalau saya cerita pernah kumpul dengan orang-orang yang nggak takut akan Tuhan, orang-orang yang pakai narkoba, orang-orang yang suka berkelahi. Kalau saya hidup hari ini anugerah Tuhan. Saudara, perjalanan pernah udah berapa kali udah nggak asing. Kadang ya kalau dunia kayak gitu, orang yang menjalani hukum rimba, terkadang pisau yang tajam udah ditodongkan di leher, ngeri. Kalau saya hidup hari ini anugerah Tuhan. Saya ingat pernah di satu kumpulan, karena ini pergaulan ya, ada orang yang tusuk saya Bapak Ibu. Teman saya yang tangki sampai bolong tangannya. Ini apa? Karena pergaulan. Satu waktu saya bilang, Tuhan saya nggak mau kayak begini Tuhan. Ini bisa saja besok saya masih hidup atau tidak. Keluar dari situasi ini. Saya berkomitmen, Tuhan saya mau hidup menjadi terang. Saya mau hidup berguna bagi Tuhan. Saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, dengan siapa kita kumpul, dengan siapa kita bergaul, itu banyak menentukan masa depanmu. Itu akan menentukan semangat tidakmu engkau datang di gereja, engkau melayani Tuhan, engkau menjadi pribadi yang baik, engkau menjadi pribadi yang berguna. Tuhan gak lihat latar belakangmu, Tuhan gak lihat kepintaranmu. Ada orang pintar tapi gak kuat mental, gampang tersinggung, mudah menyerah. Ada orang di sekolah biasa-biasa saja, di pendidikan ulangannya biasa-biasa saja, tapi kuat daya juangnya, gak mudah menyerah, gak mudah ngambek, gak mudah mundur. Dan waktu yang akan menunjukkan orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, orang-orang yang punya daya tahan, orang-orang yang punya daya juang. Berapa tahun kemudian akan terjadi perbedaan dengan orang-orang yang kurang sabar. Maunya instan, maunya gampang. Hidup itu keras, hidup itu tidak mudah, hidup itu butuh perjuangan, butuh ketekunan, butuh belajar, butuh beradaptasi. Ya, orang yang bisa beradaptasi dengan setiap zaman, itu yang akan mampu bertahan. Setiap zaman berubah, setiap zaman berubah. Kenapa ada hewan-hewan tertentu? Itu dia, termasuk buaya ya. Dia bisa menurut ilmu pengetahuan yang saya lihat ikut. Kenapa dia bisa bertahan, beradaptasi dengan iklim-iklim yang
keras. Bahkan di Afrika sana. Dia mampu beradaptasi dalam berbagai iklim yang keras. Pada waktu kekeringan atau banjir, mampu. Nah, balik lagi sekali lagi, kita balik ke konteks. Saudara, mari kita berteman dengan orang-orang yang bersemangat. Bukan berarti lupakan yang lain. Terus berteman dengan siapa, jadilah saksi, jadi berkat. Tetapi supaya level kita naik, kita berteman juga dengan orang-orang yang semangat bekerja, semangat beribadah. Jangan semangat malasnya Bapak Ibu. Jangan cuma duduk merenung. Ketika kita bermimpi, memimpikan saya ingin jadi ini ke depan. Mulailah. Ketika membangun sebuah gedung yang besar, gak langsung jadi gedung besar. Tetapi ada susunan bata satu demi satu sampai dia menjadi indah, baik dan kokoh. Itu satu persatu. Demikian juga mari kita raih mimpi kita. Nomor satu, kita setia, bertahan di dalam Tuhan, setia sampai akhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari wanita nyanyikan pujian ini. Bait yang pertama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari semua kaum pria. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan
takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, kerinduan hati Tuhan, biar kasih kita tidak pudar, tidak tawar, tidak luntur, tidak lemah. Dalam segala keadaan, dalam setiap musim kehidupan, pertahankanlah kasih itu. Jangan keluar dari komunitas. Jangan jauh dari teman-teman yang sama-sama kita mengiring Tuhan. Ketika kita berjalan sendiri, kita mudah diperangkap oleh iblis. Sebab iblis itu dia menjebak, dia memerangkap orang percaya dengan berbagai tipu daya. Tipu daya kesibukan, tipu daya hobi, dan lain sebagainya. Supaya kita lemah, kita jauh. Jangan sampai kaki Dian itu dialihkan ke orang lain. Karena kita mulai luntur kasih kita. Kaki Dian ini berbicara tentang anugerah keselamatan yang disia-siakan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mempercayakan sebagai gembala, kami adalah orang tua rohani Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau susah, kami juga ikut susah. Ketika engkau mungkin dalam keadaan yang sulit, kami ikut memikirkan, kami ikut berdoa. Ada saatnya ketika kami berbicara dan menegur dan mengingatkan, bukan karena kami membenci, tapi sebagai hamba Tuhan kami mengasihi Bapak Ibu Saudara. Maju terus, setia sama Tuhan. Sebab ketika hidup kita dalam perkenanan dan takut akan Tuhan, di situ kita menemukan betapa luar biasa segala anugerah, pemeliharaan, segala topangan dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami di tengah-tengah tantangan akhir zaman ini, untuk kami menjaga hati, menjaga motivasi, menjaga api Kristus menyala dalam hati kami, menjaga kasih Kristus tetap kuat, tetap hangat, tetap menyala sampai kesudahan zaman, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini bagi kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada yang memimpin pujian. Terima kasih Bapak Gembala buat firman-Nya, sudah mengingatkan jemaat untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Puji Tuhan. Pengumuman bagi jemaat Tuhan. Hari Rabu ini adalah pilkada ya. Tapi sore kita tetap berdoa. Ada pujian penyembahan di gereja pada hari Rabu jam 6 sore. Kemudian hari Jumat doa puasa bagi jemaat Tuhan yang rindu ikut berdoa. Silakan datang. Kita akan doa di ruang serbaguna jam 11 siang. Kemudian untuk hari Minggu ibadah disertai perjamuan kudus. Untuk hari Minggu tanggal 1 Desember. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin masih terlewat belum mendapat amplop Natal, nanti ketika pulang Bapak Ibu bisa minta kepada saya di pintu keluar dari gereja. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita jemaat Tuhan mendapat undangan Natal. Jadi undangan Natal ditujukan untuk Bapak Pendeta Jemi Pangkerego beserta jemaat GPDI Logos Balung, yaitu dari jemaat GPDI Sumber Jambe. Acara Natal Jemaat Sumber Jambe Senin 2 Desember jam 5 sore. Bagi jemaat Tuhan yang mau ikut untuk merayakan Natal bersama jemaat Tuhan di Sumber Jambe, nanti saya akan buka di list jemaat supaya tahu berapa orang yang akan ikut dan kita bisa siapkan kendaraannya. Jadi saya sudah umumkan dari hari ini sebab ini Senin depan. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau ikut sudah mulai bisa menyiapkan waktunya. Itu saja, waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Mari semua kita berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Dalam nama Yesus kami berdoa buat mama dari Bapak Wewe yang dirawat di rumah sakit Jember Klinik. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong Bapak Wagimin, Tuhan tolong Kobingdai, Tuhan tolong Ibu Sulasmi, Tuhan menolong umat-umatmu ini. Jamahan dan kekuatan iman, kekuatan, pertolongan, pemulihan dari Tuhan Engkau nyatakan. Menolong kami semua hari-hari ini, di masa-masa yang sukar ini. Kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan. Hidup kami dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan pelihara kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan menopang kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pendidikan anak-anak kami, masa depan mereka. Semua ada dalam kedaulatan-Mu. Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, Engkau yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Seperti janji firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun sampai pada masa kekekalan. Kami terima janji Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sejahtera shalom Tuhan melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga kami diberkati, kesehatan kami diberkati,
kami sehat, kami panjang umur, kami melihat kasih karunia Tuhan di angkatan orang hidup ini. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.